Saya Bro Rejo. Saya akan memperkenalkan sebuah cara hipnosis yang merupakan sebuah penemuan dari seorang psikiater dan psikoterapeut dari Jerman yang di dalam praktek kehidupannya sehari-hari sebagai dokter, sebagai psikiater, sebagai psikoterapeut, tidak jarang menggunakan hipnosis untuk membantu para kliennya. Setelah sekian lama dia melakukan praktek yang dia lakukan, dia mempunyai ide dan bertanya pada diri sendiri, apakah kira-kira mungkin bahwa seseorang bisa melakukan hipnotis terhadap dirinya sendiri, di mana hal yang sama selama ini dia lakukan untuk para kliennya. Tapi mengingat bahwa begitu banyak manusia yang membutuhkan pertolongan atau bantuan atau konsultasi dari psikiater atau dari psikoterapeut, maka dia berasumsi bila tiap orang dengan mudah bisa melakukan hipnosis terhadap dirinya sendiri, maka semakin banyak jumlah orang atau manusia yang mempunyai problem, terutama problem dengan stres, problem dengan penenangan diri, maka mereka bisa melakukannya sendiri. Nah, setelah orang psikiater ini melakukan percobaan dengan dirinya sendiri, maka akhirnya dia menemukan atau menciptakan sebuah metode bagaimana supaya seseorang itu bisa melakukan hipnotis dirinya sendiri hingga tahapan tertentu. Tahapan di mana tidak membahayakan siapapun juga. Karena yang diinginkan oleh yang menciptakan ini bahwa self-hypnosis ini bisa dilakukan oleh setiap orang dan tidak membahayakan orang yang mempraktekkannya. Penciptanya adalah Johannes Heinrich Schultz. Tentunya tidak terlalu menarik kalau kita berbicara siapa dan bagaimana dia. Yang penting sekarang kita akan mencoba belajar sendiri bagaimana caranya kita bisa melakukan self-hypnosis dengan cara yang sangat mudah dan akan banyak membantu diri kita di dalam meringankan atau bahkan hingga menyembuhkan berbagai keluhan-keluhan, apakah itu keluhan yang sifatnya kejiwaan ringan, bahkan sampai kejiwaan berat tertentu, atau penyakit-penyakit ringan hingga penyakit-penyakit berat tertentu. Hal ini telah banyak dilakukan penelitian dan percobaan dengan sudah mencapai jumlah yang sangat banyak, mengingat bahwa teknik self-hypnosis yang disebut dengan autogenous training ini sudah berlangsung sejak 1930, jadi sudah hampir 90 tahun. Manfaat dari autogenous training ini utamanya adalah untuk menghadapi stres. Karena di dalam kehidupan kita sebagai manusia, sejak kita dilahirkan, bahkan menurut beberapa penelitian, semasa kita masih jadi janin pun bisa mengalami stres yang tentunya juga menjadi beban di kemudian setelah dilahirkan. Dan sudah menjadi pengetahuan umum bahwasanya stres
tekanan kejiwaan, tekanan pikiran, bisa menimbulkan berbagai macam penyakit. Dan secara ilmu kedokteran disebut sebagai psikosomatik. Pada umumnya stres berakibat kepada ketegangan, baik itu ketegangan yang bersifat jasmani, yaitu otot-otot yang menegang tanpa kita sadari, seperti misalnya kalau kita gemes, tangan kita menggenggam, mencengkeram karena menahan kesal, menahan marah, menahan kejengkelan, atau ketegangan yang kita alami karena takut, karena menghadapi problem dengan orang sebagai pimpinan kita dalam keluarga, krisis kemitraan, krisis konflik, semua misalnya juga bisa menimbulkan ketegangan di otot perut, menimbulkan detak jantung yang cepat. Dan apabila stres ini terus berkelanjutan dalam kehidupan kita, maka tanpa kita sadari ada saja penyakit yang timbul. Bahkan ada yang mengatakan bahwa baik itu penyakit kanker maupun serangan jantung juga terkait dengan stres, tingkat stres yang tinggi yang dialami oleh manusia dalam kehidupannya. Nah, manfaat dari autogenes training ini adalah bagaimana kita melakukan sebuah latihan atau kegiatan yang bisa membawa relaksasi atau melepas ketegangan baik itu ketegangan di otot maupun di syaraf dengan cara-cara yang sangat-sangat mudah, hanya terdiri dari 7 langkah saja. Dan apabila kita telah bisa melaksanakan 7 langkah mudah ini tanpa perlu dibantu oleh siapapun, kita akan bisa mengalami dan merasakan sendiri bagaimana relaksasi itu, rasa tenang dan kesadaran terhadap keberadaan diri kita yang manusia, kita yang hidup, kita yang bernapas, kita yang bergerak, kita yang mempunyai jantung, kita yang mempunyai paru-paru, yang mungkin dalam kehidupan sehari-hari tidak begitu kita perhatikan. Misalnya kita sering tidak memperhatikan bahwa kita bernafas dengan pendek, kita tidak memperhatikan bahwa jantung kita sering berdebar tanpa alasan, dan semuanya bisa membawa akibat kepada berbagai penyakit yang tidak kita inginkan. Kita langsung saja belajar atau mengetahui caranya. Caranya sangat mudah. Langkah pertama, tentunya kita mengenakan pakaian yang longgar, tidak yang sempit, sehingga merasa tidak nyaman, baik itu pakaian atas maupun pakaian yang bawah. Kita merebahkan diri dengan sangat santai, kita lemaskan semua seluruh tubuh kita, kaki, tangan, leher, dada. Bisa kita goyang-goyang sedikit untuk merasakan bahwa kita melemaskan diri kita. Kita usahakan otot leher, otot-otot di dada, otot-otot di perut, semuanya melonggar. Kita berusaha sesantai mungkin. Tentunya supaya kita bisa melakukan latihan ini, kita membutuhkan tempat dan suasana yang tenang.
Seandainya kita di rumah, di mana banyak orang, tentunya kita harus masuk ke kamar sendiri, kalau bisa kamar dikunci, dan di depan kamar kita beri tulisan bahwa kita tidak ingin diganggu, juga tidak diganggu dalam bentuk diketok kamarnya, kalau perlu ditulis semuanya, sehingga orang tahu bahwa kita sedang melakukan kegiatan relaksasi yang umum orang mengenalnya sebagai yoga atau meditasi. Tapi ini bukan yoga dan ini juga bukan meditasi. Ini adalah autogenes training yang membawa efek seperti self-hypnosis, tapi ini bukan self-hypnosis yang umum mungkin dikenal oleh para ahli hipnosis. Setelah kita merasa tenang, merasa nyaman, tidak merasa kepanasan, tidak merasa kedinginan, tidak ada kebisingan, tidak ada nyamuk atau lalat atau serangga atau apapun juga yang bisa mengganggu ketenangan kita. Langkah selanjutnya adalah kita belajar membuat sebagian dari tubuh kita serasa memberat. Caranya adalah di dalam kita tenang dan tentunya kita memejamkan mata, kita mulai mencoba merasakan kaki kita atau telapak kaki kita menjadi berat. Kalau saya katakan tadi telapak kaki, karena kalau kita mengatakan kaki, biasanya pengertian kita di dalam bahasa Indonesia adalah seluruh kaki dari jari-jari, telapak kaki, mata kaki, betis, lutut, paha, dan pinggul. Nah, untuk membedakan itu, maka kita mengatakan bahwa yang berat itu adalah telapak kaki kita, bukan kaki. Karena nanti kalau kita mengatakan kaki, jadinya secara keseluruhan. Jadi kita mengatakan telapak kaki kita menjadi berat. Tunggu sebentar. Katakan lagi dalam hati, kaki sebelah kanan terasa berat dan semakin berat. Coba dirasakan, kalau kira-kira ada rasa seperti akan memberat, biarkan saja memberat, jangan ditekan-tekan. Jadi kita tidak perlu menekan-nekan kaki kita ke bawah. Kita hanya mengatakan dalam hati sambil terus bernafas dengan tenang bahwa telapak kaki kanan kita menjadi berat dan semakin berat. Setelah 2, 3, atau 4 kali kita mengatakan itu dan mencoba merasakannya memberat, kita bisa saja langsung naik ke atas. Kita mengatakan mata kaki kanan kita menjadi berat. Kita coba merasakan, kemudian kita katakan lagi dalam hati, mata kaki kanan saya, gitu ya, bukan kita, mata kaki saya, mata kaki kanan saya menjadi berat dan semakin berat. Setelah kita mengucapkan itu dalam hati 2, 3, 4 kali dan sudah mulai terasa berat, kita naik lagi ke atas, kita katakan betis kaki kanan saya terasa berat dan semakin berat. Begitu kita ulangi 2, 3, sampai 4 kali dan kita rasakan bahwa pelan-pelan kita akan belajar mengenal rasa bahwa kaki yang kita sebut atau bagian dari tubuh yang kita sebut itu memberat. Begitu juga kita usahakan memberatkan ini kepada lutut kita. Setelah lutut kanan terasa memberat, kita naik ke paha. Kita mengatakan paha saya yang sebelah kanan menjadi berat, semakin berat. Paha kanan saya
menjadi berat dan semakin berat. Setelah 2, 3, sampai 4 kali kita katakan itu, kita rasakan bahwa semua sudah memberat. Mungkin awal-awalnya belum bisa kita rasakan, tapi kalau mungkin nanti kita latih 2, 3 kali, kita akan mulai bisa merasakan. Karena tentunya setiap permulaan adalah sesuatu yang belum langsung bisa berhasil. Nah, kita lanjutkan lagi dengan pinggul sebelah kanan saya menjadi berat dan semakin berat. Setelah kita bisa merasakan bahwa kaki kita dari telapak kaki hingga pinggul memberat, kita ganti, kita pindah ke sebelah kiri. Kita bisa memulainya dari kaki sebelah kiri atau sebelah kanan, tidak pegang peranan, sama saja. Setelah kita merasakan juga bahwa kaki kita yang sebelah kiri juga berat, kita coba merasakan, menikmati bagaimana kedua kaki kita yang menjadi berat. Setelah 2, 3, atau 4 tarikan nafas, kita merasakan beratnya kedua kaki kita. Kita memberatkan kedua tangan kita. Kita mulai, kalau tadinya kita mulai dengan kaki kiri, kita memberatkan tangan kita yang sebelah kiri. Kalau tadinya kita memberatkan kaki sebelah kanan, kita mulai dengan tangan kanan. Sekedar supaya teratur saja. Nah, kita mulai mengatakan dengan jari-jari saya menjadi berat dan semakin berat. Setelah itu, telapak tangan saya menjadi berat dan semakin berat. Setelah 2, 3 kali kita rasakan, kita naik kepada pergelangan tangan kita. Pergelangan tangan saya memberat dan semakin berat. Setelah itu, sudah mulai terasa, naik lagi ke lengan kanan, lengan bawah kanan. Nah, kita katakan lengan kanan bawah menjadi berat dan semakin berat. Naik lagi ke siku kanan saya menjadi berat dan semakin berat. Naik lagi ke atas, lengan kanan atas saya menjadi berat dan semakin berat. Setelah itu, naik ke pundak kanan saya menjadi berat dan semakin berat. Setelah kita bisa merasakan bahwa seluruh tangan kanan kita menjadi berat, kita nikmati dulu beberapa saat, 2, 3 tarikan nafas, dan juga tetap merasakan kedua kaki kita tetap berat. Kita lakukan juga sekarang dengan tangan kita yang sebelah kiri dengan cara yang sama. Kita memberatkan dulu jari-jari tangan kita yang sebelah kiri, kemudian telapak tangan, kemudian pergelangan tangan, lengan bawah yang sebelah kiri, siku sebelah kiri, lengan atas yang kiri, kemudian pundak. Kalau kemudian tangan kiri kita juga sudah terasa berat, kita rasakan lagi secara bersama, kita nikmati, kita resapi rasa berat dari kedua kaki kita dan kedua tangan kita. Setelah kurang lebih 4-5 kali tarik nafas, kita merasakan berat dari kedua tangan dan kedua kaki kita. Kita melakukan yang namanya memberi rasa hangat. Rasa hangat ini kita timbulkan dengan cara yang sama untuk kedua kaki kita dan kedua tangan kita. Dengan urutan yang kita lakukan pada waktu kita membuat rasa berat terhadap dua kaki kita dan kedua tangan kita. Caranya sama, dan yang perlu diperhatikan, kita hanya mengatakan kata hangat dan jangan sekali-kali mengucapkan kata panas, karena apabila panas itu sangat berbahaya, karena kita tahu bahwa darah kita hanya bisa bertahan sampai
temperatur 44 derajat, maka dia akan menggumpal. Kalau menggumpal ya lewat. Jadi jangan sekali-kali kita mengucapkan atau jangan sekali-kali bermain-main dengan kata panas. Tapi hanya dan hanya menggunakan kosakata hangat. Jadi telapak kaki kanan saya hangat, mata kaki kanan saya hangat, betis saya hangat, dan seterusnya hingga sampai kepada kedua kaki kita dan kedua tangan kita terasa hangat. Latihan yang keempat, merasakan detak jantung. Agar supaya kita bisa merasakan detak jantung sangat mudah. Kita tetap merasakan, kita harus tetap bisa membiarkan rasa berat itu terus berlangsung. Jadi kita tidak bergerak, kita tidak menggerakkan tubuh kita membiarkan tubuh kita terasa berat, membiarkan kita merasa seperti tenggelam. Kalau kita di matras, ya kita tenggelam di matras. Kalau kita di lantai, ya merasa tenggelam di lantai. Merasakan detak jantung sesuatu yang sangat mudah. Dalam kehidupan sehari-hari kita tidak memperhatikan detak jantung kita. Tapi dalam autogenes training ini, kita belajar merasakan detak jantung kita. Kita tarik nafas sedikit dalam, kita tahan sebentar. Begitu kita tahan, maka segera saja dengan suasana kita yang sangat rileks, kita akan merasakan detak jantung kita. Nah, setelah kita merasakan detak jantung kita, tentu kita bernafas lagi dengan normal dan tenang. Dan kita rasakan terus detak jantung kita dan kita mengatakan, jantungku berdetak dengan sempurna dan teratur. Kita katakan itu 3 hingga 5 kali. Kemudian terus kita bernafas dengan tenang. Selanjutnya, nanti apabila kita sudah terbiasa melakukan autogenes training ini, mungkin kita punya kebutuhan untuk sedikit melambatkan detak jantung kita ataupun sedikit mempercepat, itu bisa kita lakukan. Sebagaimana para yogi juga mampu melakukannya. Langkah selanjutnya, langkah kelima adalah bernafas dengan cara yang sadar. Begitu juga dalam kehidupan kita sehari-hari, kita tidak begitu memperdulikan cara kita bernafas. Pada umumnya kita bernafas dengan cara yang pendek. Nafas kita menarik nafas pendek, kita keluar juga pendek. Kita baru menghela nafas apabila kita sedang merasa sumpah, merasa kesal dalam rangka ingin meringankan diri. Jadi itu reaksi tubuh kita yang normal. Dalam rangka kita ingin merelaksasi, kita menarik nafas yang dalam. Nah, di dalam autogenes training ini kita berlatih nafas agak dalam, tapi tidak perlu dipaksakan. Hanya saja saat kita bernafas, kita ucapkan dalam hati, tarik nafas. Di saat kita tarik nafas, kita ucapkan tarik nafas. Jadi dengan sadar kita mengetahui kita menarik nafas. Kemudian pada saat nafas kita keluarkan, tetap dengan santai, kita juga mengatakan dalam hati, keluar nafas. Kita lakukan itu 4-5 kali. Hal itu sudah cukup untuk membuat kita menyadari bahwa kita bernafas. Jadi konsep dari autogenes training ini adalah bagaimana kita dengan latihan yang sederhana menjalani hidup kita dalam melakukan training ini. Kita berdetak jantung dengan sadar, kita dengarkan jantung kita berdetak, kita bernafas juga dengan sadar. Latihan selanjutnya adalah mengisi solar plexus. Solar plexus itu letaknya kurang lebih beberapa senti dari pusar kita, tapi itu tidak terlalu penting untuk mengetahuinya dalam bentuk titik, tapi kita melihatnya dalam bentuk rongga perut. Nah, yang kita lakukan adalah kita bernafas
yang tadi secara sadar, kita membayangkan bahwa nafas yang kita hisap masuk ke dalam tubuh kita, yang sesungguhnya masuk ke paru-paru, kita bayangkan bahwa yang masuk itu semacam kabut, semacam asap, ya jangan asap, semacam energi yang terlihat seperti kabut yang masuk ke rongga perut kita. Kita bernafas, setiap kita menarik nafas, kita membayangkan ada semacam energi dalam bentuk gumpalan awan, apakah itu kabut, yang memenuhi rongga perut kita. Setelah beberapa saat, katakanlah 5-6 kali kita bernafas, maka kita bayangkan kabut atau awan nafas tadi yang ada di dalam rongga perut kita menggumpal, kemudian kita katakan menyebar ke seluruh tubuh. Nah, nanti bisa kita rasakan bahwa serentak kita bisa merasakan seolah-olah seluruh energi yang tadi kita kumpulkan melalui tarikan nafas, energi itu menyebar ke seluruh tubuh kita. Kita hanya perlu melakukan itu 1 atau 2 kali atau 3 kali dalam rangka menyebarkan energi yang tadi kita kumpulkan melalui tarikan nafas. Latihan yang terakhir, yang ke-7. Nah, kalau tadi kita melatih tangan dan kaki kita menjadi berat dan hangat, maka untuk kepala kita justru memberikan rasa sejuk. Sejuk bukan dingin. Jadi kita memberikan rasa seolah kita mendapatkan tiupan angin yang sejuk di kepala kita, dan kita mempunyai kalimat hipnosis untuk diri sendiri, yaitu kata-katanya kurang lebih, kepalaku terasa sejuk dan ringan, bisa ditambah bebas dari segala beban pikiran, atau kepalaku terasa sejuk dan ringan 2-3 kali kita ulangi. Setelah itu kita mengatakan dalam hati, bebas dari segala beban pikiran juga 2-3 kali. Kalau kita telah melakukan 7 langkah ini, maka selesai sudah yang namanya autogenesis training. Tapi bukan berarti kita langsung selesai. Tentu saja kita boleh saja langsung selesai, tetapi kalau kita merasa nyaman dengan apa yang sedang kita latih, ya kita terus bisa saja sambil terus bernafas dengan tenang, dengan santai. Kita nikmati beratnya kedua tangan dan kaki kita nikmati hangatnya tubuh kita dari energi yang kita sebarkan dari solar plexus, kemudian kita nikmati sejuknya kepala kita dan bebasnya kepala kita dari berbagai beban pikiran yang selama ini selalu menjadi beban pikiran kita. Nah, kalau sudah selesai, kita bisa langsung berhenti begitu saja tanpa ada perintah-perintah khusus. Nah, kalau sudah selesai, meskipun kepala kita tadi dingin atau sejuk, kita bisa menghangatkannya dengan cara kita menggosok-gosokkan kedua belah tangan, telapak tangan kita beberapa kali menjadi hangat, dan tangan yang hangat ini kita tempelkan ke wajah kita 2-3 kali. Jadi setelah kita tempelkan ke wajah kita gosok-gosok lagi supaya hangat lagi, tempelkan lagi. Setelah itu sudah selesai. Nah, demikian kita sudah mengenal caranya. Nanti kalau Anda sudah bisa mempraktekkan itu sendiri, kalau Anda mau, tapi nanti kita akan membuat sebuah video di mana kita bisa bersama-sama melakukan latihan autogenesis training ini dengan bimbingan
ucapan, karena sering orang lupa urut-urutannya, apa yang harus dilakukan, apakah harus berat dulu, apakah harus hangat dulu, setelah itu kepala atau jantung atau bernapas, orang sering lupa. Nah, kalau nanti diberi bimbingan, kita langsung bisa mendengarkan saja sambil terus berusaha. Yang harus kita lakukan hanyalah sekedar relaxing saja dan mengikuti apa yang dianjurkan. Apabila nanti kita telah terbiasa dengan autogenes training, kita dengan mudah bisa merasakan berat dan merasakan hangat. Kita bahkan dengan autogenes training ini bisa kita manfaatkan untuk menghilangkan migrain. Kita bisa berhenti merokok, kita bisa menghilangkan rasa panik dan lain sebagainya yang telah banyak dialami oleh mereka-mereka yang